Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita coba bahas dulu ya terkait lokasi ya dan topik dari PPK Ormawa tahun 2026 ya. Di pembahasan hari ini yang kita akan bahas lebih awal yaitu adalah terkait lokasi kegiatan. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa untuk lokasi kegiatan itu adalah desa ataupun kelurahan lokasi PPK Ormawa dan diprioritaskan tentunya adalah yang mudah dijangkau ya dengan jarak tempuh dari kampus itu maksimal 100 kilometer. Itu yang pertama. Lalu penetapan lokasi itu juga harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tentunya. Yang ketiga, desa atau kelurahan itu harus sebagai lokus kegiatan yang dapat berupa ya ini yang pertama, desa atau kelurahan yang menjadi lokus PPK Ormawa di tahun sebelumnya yaitu adalah tahun 2025 untuk kegiatan yang berupa pengembangan program dan atau desa atau kelurahan yang memang baru pertama kali menjadi lokus PPK Ormawa untuk kegiatan yang sifatnya adalah rintisan atau baru gitu. Nah, untuk lokasi kegiatan itu sendiri ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan yaitu adalah lokasi kegiatan yaitu adalah berupa desa di daerah tertinggal dan tentunya harus mengacu pada Perpres ya atau Peraturan Presiden RI Republik Indonesia nomor 63 tahun 2020 itu tentang penetapan daerah tertinggal ya tahun 2020 sampai 2025 serta Keputusan Menteri nomor 343 tahun 2025 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2025. Jadi sangat disarankan ya untuk adik-adik Ormawa, untuk terlebih dahulu mungkin bisa mendownload dokumen ini ya. Yang pertama adalah Perpres yang nomor 63 ini tahun 2020 dan juga Keputusan Menteri yang nomor 343 tahun 2025. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah desa atau kelurahan yang belum menjadi binaan kampus gitu, binaan kampus atau perguruan tinggi. Ya, untuk data ini ya khusus untuk teman-teman yang ada di Universitas Muslim Indonesia itu bisa meminta datanya langsung di Lembaga Pengabdian Masyarakat ya. Di UMI itu ada di Menara, silakan diminta datanya untuk kita melihat terlebih dahulu desa-desa mana saja yang memang belum menjadi binaan kampus ya. Nah, setelah mengetahui, kita harus bisa memastikan bahwa setelah kegiatan ini, kemudian itu akan menjadi desa binaan kampus gitu. Jadi setiap kampus itu kan punya desa binaan. Nah, desa-desa yang belum menjadi desa binaan sebetulnya itu yang menjadi sasaran ya dari kegiatan ini. Lalu yang ketiga adalah desa atau kelurahan itu yang memang sudah menjadi atau telah menjadi desa atau kelurahan binaan kampus tapi ya memang masih minim memperoleh program pemberdayaan masyarakat dari kampus, Pemda maupun pihak-pihak lainnya. Karena kan nggak semua desa atau kelurahan yang sudah menjadi binaan kampus itu betul-betul sudah tersentuh dengan masif ya, artian mungkin masih sedikit sekali intervensi ya dari kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Yang keempat, desa atau kelurahan yang menjadi lokus kegiatan PPK Ormawa tahun sebelumnya. Nah, ini khusus ya, karena tahun ini kan PPK Ormawa itu ada dua ya. Ada yang skema pengembangan, ada yang skema rintisan atau baru. Dan yang terakhir, untuk lokasi kegiatan yang perlu diperhatikan itu adalah desa atau kelurahan yang memang belum pernah ya, ingat belum pernah atau masih sedikit memperoleh intervensi pemberdayaan masyarakat dari pihak luar, baik itu unsur perguruan tinggi, pemerintah daerah, kementerian swasta, dunia usaha maupun pihak lainnya. Nah,
hal yang terakhir ini itu betul-betul bisa menjadi alasan apabila teman-teman dari Ormawa ingin mengambil lokasi kegiatan itu yang jaraknya mungkin lebih dari 100 kilometer, itu masih sangat dibuka peluang ya, apabila memang ya, poin yang terakhir ini terpenuhi. Kalau memang kita dapat sebuah desa atau kelurahan memang itu yang memang ini nih, belum pernah atau masih sedikit memperoleh intervensi pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi itu untuk teman-teman Ormawa yang melihat bahwa ada beberapa desa atau kelurahan yang sama seperti poin ini, silahkan ya, walaupun jaraknya lebih daripada 100 kilometer. Nah, dan untuk tahun 2026 ya, ini ada beberapa topik ya yang sudah ditentukan oleh Belmawa. Yang pertama itu ada desa konservasi dan tangguh bencana, desa kelurahan wirausaha, smart farming, desa atau kelurahan sehat, desa kelurahan cerdas, desa kelurahan maritim, desa hutan, sampai ke desa kelurahan wisata. Kita coba kupas satu persatu ya. Kita coba pelan-pelan supaya teman-teman Ormawa bisa eh, mengetahui dengan baik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah desa konservasi dan tangguh bencana. Secara deskripsi, ya, desa konservasi dan tangguh bencana itu berarti memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan melakukan mitigasi dalam menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri secara cepat dari dampak bencana. Ini deskripsi untuk desanya, dan aktivitas yang akan dilakukan oleh teman-teman Ormawa tentunya harus memprioritaskan desa atau kelurahan rawan bencana yang menjadi fokus program sebagai bentuk spektrum ancaman, itu ya. Dan dari deskripsi dan aktivitasnya, di sini juga sudah ditentukan ada indikator keberhasilan minimum. Nah, artinya minimum eh, lebih besar berarti itu lebih baik ya. Di sini ada 7, saya sudah warnai yang warna merah ya. Ini yang nomor pertama dan nomor ketujuh, artinya dari setiap topik ya yang ada, nomor 1 dan 7 ini sifatnya harus ada. Saya bahas yang ini dulu ya, yang 1 dan 7. Jadi indikator keberhasilan minimum untuk topik ini dan topik lain-lain berikutnya adalah harus adanya penguatan ya, atau menguatnya kapasitas Ormawa, baik itu hard skill dan juga soft skill dari mahasiswa. Dalam hal ini adalah para tim pelaksana dan juga Ormawa itu sendiri. Jadi harus kita bisa pastikan adanya penguatan ya kapasitas Ormawa, hard skill dan soft skill mahasiswanya. Dan yang di nomor 7, saya harus bahas dulu karena ini ada di semua topik, bahwa setelah kita melakukan kegiatan PPK Ormawa dari salah satu topik yang ada, akan kita juga memanfaatkan ya. Jadi kegiatan PPK Ormawa itu harus memanfaatkan teknologi tepat guna dan teknologi digital ya, untuk apa? Untuk mendukung efektivitas program. Nah, tentunya di sini karena kita akan melakukan pengabdian masyarakat, baiknya kita memang memiliki mitra-mitra ya, yang memang sudah memiliki teknologi-teknologi tersebut ya, yang tepat guna maupun digital untuk nanti kita implementasikan ke desa atau lokasi kegiatan kita. Nah, khusus ya, yang selain warna merah yang ada di sini, ini adalah indikator keberhasilan minimum untuk desa konservasi dan tangguh bencana yang jadi dari topik ini harus dihasilkan, ini saya sudah bold juga ya. Kita harus hasilkan rancangan ya, ingat rancangan, adaptasi dan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Jadi harus ada ya, ini karena ini menjadi salah satu indikator keberhasilan minimum. Kalau ini nggak ada, ya udah berarti kita tidak lolos untuk hal ini. Lalu yang berikutnya, indikator keberhasilannya adalah harus dilaksanakan nih. Saya bilang aja harus ya. Itu minimal 4 kegiatan. Ingat 4 kegiatan
Artinya 5, 6, 7, dan seterusnya itu jauh lebih baik ya. Minimal 4 kegiatan, adaptasi, dan mitigasi bencana yang berkelanjutan, termasuk juga konservasi lingkungan. Yang keempat, terbentuknya dan menguatnya kelembagaan desa. Kelembagaan desa konservasi dan tangguh bencana yang memiliki kepengurusan. Ingat saya di sini ya, memiliki kepengurusan dan rencana kerja. Jadi ada dua di sini, memiliki kepengurusan. Jadi memang kita memastikan terbentuknya kelembagaan desa ini, di mana nanti kelembagaan desa ini harus ya punya kepengurusan dan rencana kerja yang terukur. Selain itu, untuk memastikan bahwa kegiatan PPK Ormawa ini berhasil, ini indikator keberhasilan yang berikutnya adalah harus terbentuknya juga kader desa, oke? Kader desa untuk konservasi dan tangguh bencana. Dan yang terakhir tentunya ini berpartisipasinya, ini kita harus pastikan ya, paling sedikit 25%, artinya jauh lebih baik kepala keluarga dari satu desa atau kelurahan dalam adaptasi dan mitigasi bencana. Oke, jadi di topik untuk desa konservasi dan tangguh bencana ini sebetulnya dari panduan ini sudah sangat membantu teman-teman Ormawa untuk memastikan apakah kegiatan kita ini akan nanti lolos pendanaan ya atau tidak. Cukup dengan kita memperhatikan indikator keberhasilan minimum ini. Oke, dan di setiap topik ini selalu ada. Oke, kita lanjut yang kedua. Topik yang kedua adalah desa atau kelurahan wirausaha. Jadi deskripsi ya, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kegiatan di PPK Ormawa untuk desa atau kelurahan wirausaha ini berarti kita melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat potensi wilayah ya dalam rangka menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke. Sehingga aktivitas PPK Ormawa dalam topik ini kita perlu mengidentifikasi serta mengelola sumber daya lokal ya yang ada nanti di desa supaya apa? Supaya menjadi usaha ekonomi unggulan desa atau kelurahan. Dengan cara apa? Tentunya melalui inovasi program ya. Antara lain contohnya misalnya One Village One Product, One Village One CEO, Social Entrepreneur, dan sebagainya. Nah, lagi-lagi seperti yang sebelumnya selalu ada yang namanya indikator keberhasilan minimum untuk mengetahui dan untuk memastikan bagaimana PPK Ormawa yang sudah kita buatkan proposal itu ya dan kita sampai kepada tahapan abdi daya nanti itu kita harus penuhi dulu ini ya indikator keberhasilan minimum. Saya tidak bahas lagi yang nomor 1 dan 7 karena lagi-lagi indikator ini itu menjadi wajib dari setiap topik. Untuk desa atau kelurahan wirausaha. Di sini kita harus pastikan kita harus bisa menghasilkan pelaku usaha individu rintisan ya untuk pelaku usaha baru. Dan pelaku usaha pengembangan itu minimal 10 orang. Serta, jadi boleh lebih dari 10 orang ya, serta minimal 1 usaha berkelompok. 2 usaha lebih baik, 3 usaha lebih baik, dan lebih banyak usaha berkelompok tentunya jauh lebih baik. Lalu kita juga harus pastikan ya minimal kita mempunyai atau melaksanakan 2 jenis intervensi. Intervensi dalam hal apa? Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan skala usaha, baik itu dalam bentuk pelatihan ya, dalam bantuan alat dan juga bahan ya, advokasi, pengurusan legalitas usaha, kemitraan usaha, branding, promosi ya dan sebagainya. Artinya semakin banyak, semakin baik, tapi di sini sudah ditentukan bahwa itu minimal 2 jenis intervensi. Lalu yang berikutnya kita perlu pastikan juga adanya peningkatan dari aktivitas lembaga ekonomi di desa ya.
baik itu BUMDes, koperasi, ataupun UMKM dalam menggerakkan perekonomian desa atau kelurahan. Dan yang kelima, kita juga harus memastikan adanya peningkatan omset usaha ya. Di nomor 2 kan kita di nomor 2 ini kan sudah dipastikan kita harus membentuk ya pelaku usaha minimal 10 orang dan satu usaha, dan dari usaha yang terbentuk ini kita perlu memastikan juga adanya peningkatan omset usaha tersebut ya. Baik usaha yang sudah ada maupun usaha baru. Dan yang terakhir, indikator keberhasilan minimum dari topik desa wirausaha adalah meluasnya jangkauan pasar ya pada tingkat regional, nasional maupun internasional. Jadi kalau misalnya awal mula kita mencoba menjual ya ke lokal ya di dalam desa itu sendiri, kita coba untuk melakukan peningkatan omset melalui penjualan di desa-desa tetangga, mulai ke tingkat regional, kalau bisa sampai ke tingkat nasional, dan akan jauh lebih baik kalau jangkauan pasar itu sampai ke internasional. Oke, jadi ini adalah indikator keberhasilan minimum untuk topik desa wirausaha. Nomor 3. Nomor 3 topik yaitu adalah smart farming. Jadi teman-teman Ormawa nanti akan menerapkan untuk topik ini ya, untuk menerapkan metode pertanian cerdas ya. Tentunya pertanian cerdas seperti apa? Tentunya yang berbasis inovasi teknologi ya, agar atau untuk mendukung pertanian masa depan. Di mana aktivitas dari PPK Ormawa saat teman-teman memilih topik ini, berarti kita harus nanti mendampingi masyarakat ya. Ingat di sini ada khususnya, ingat ini menjadi salah satu keyword ya. Petani muda ya, petani muda untuk merancang dan menerapkan inovasi teknologi pertanian sesuai dengan potensi maupun juga permasalahan lokal. Itu aktivitasnya. Dan indikator keberhasilan, lagi-lagi kita selalu tekankan ini ya, supaya teman-teman semua nanti bisa masuk ya ke Abdi Daya ya. Kita seru-seruan bareng nanti di Abdi Daya, dan supaya lebih banyak tolong diperhatikan ini. Harus ada penerapan ya, minimal 1 ide smart farming di masyarakat. Oke, untuk di lokasi kegiatan. Harus memperoleh data terkait terciptanya efisiensi maupun efektivitas smart farming tersebut. Terdapat minimal 1, 2, 3, bahkan lebih banyak itu lebih baik, kelompok petani, di mana dalam satu kelompok itu minimal terdiri dari 20 orang yang menerapkan smart farming dalam bentuk percontohan ataupun demplot. Oke? Dan indikator keberhasilan berikutnya, kita harus juga melaksanakan proses difusi teknologi ya, smart farming itu sendiri. Dan kita harus memperoleh data rencana peningkatan pendapatan, ingat, rencana peningkatan pendapatan petani ya, yang menggunakan smart farming untuk menerapkan smart farming yang sudah kita lakukan tadi itu. Oke, seperti itu ya untuk indikator keberhasilan dari topik ketiga. Kita lanjut ke topik yang berikutnya. Ini adalah topik untuk desa atau kelurahan sehat. Ya, saya langsung bilang aja nih. Untuk teman-teman Ormawa ya, bukan berarti desa atau kelurahan sehat itu hanya teman-teman yang ada dalam bidang ilmu yang terkait ya, mungkin BMFK atau BMFKG ya, baper gitu ya sama topik ini, enggak ya. Semua Ormawa bisa masuk ya, karena pengabdian PKP atau PPK Ormawa ini tidak menjadikan salah satu tolak ukur ya, kesesuaian atau keselarasan antara bidang ilmu kalian ya. Oke, jadi ini walaupun kalian UKM apalah ya, misalnya dari UKM bola nih, misalnya ada yang ikut dan mengambil desa atau kelurahan sehat ini, sangat dimungkinkan. Nah, secara deskripsi saat kita mengambil topik ini, berarti kita harus memiliki upaya sistematis ya, berbasis kelembagaan serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan kondisi, lihat ya, kondisi bersih, nyaman, aman, dan sehat.
Oke, jadi sehat saja tidak cukup, itu harus bersih, dan bersih juga tidak cukup, harus nyaman dan pasti harus aman ya. Termasuk upaya penanganan permasalahan kesehatan masyarakat yang mendesak ya. Oke, yang mendesak. Sehingga saat memilih topik ini, aktivitas yang teman-teman Ormawa akan lakukan adalah memulai untuk perumusan indikator desa atau kelurahan sehat ya. Melakukan adanya pelaksanaan intervensi, pengukuran capaian, sampai kepada penguatan kelembagaan untuk keberlanjutan program yang akan dilakukan. Dan indikator keberhasilan minimum untuk topik desa sehat, yaitu kita harus memastikan ya untuk menghasilkan rancangan desa atau kelurahan sehat yang ingat, jadi rancangan itu ini ya, dia dalam bentuk bold ya, itu harus terukur, harus aplikatif, dan juga berkelanjutan ya. Itu melalui apa? Melalui upaya preventif dan juga keberlanjutan. Kita harus memastikan untuk menghasilkan kelembagaan penanggung jawab nih, kelembagaan penanggung jawab. Kelembagaan penanggung jawab apa untuk implementasi desa atau kelurahan sehat. Indikator berikutnya, terlaksananya rancangan desa atau kelurahan desa sehat yang terukur, sistematis, dan aplikatif. Terus kita juga harus memastikan lagi kita bisa memperoleh data peningkatan ya dari berbagai kegiatan rancangan desa kelurahan sehat. Mencakup data apa? Yaitu adalah data peningkatan perilaku sehat di masyarakat, data terkait peningkatan ekonomi masyarakat, dan juga data terkait peningkatan kualitas lingkungan. Ya, dan yang terakhir, kita juga harus memastikan pada topik desa sehat ini, kita harus dapat menunjukkan dan memastikan adanya penurunan atau kurangnya atau berkurangnya angka permasalahan kesehatan yang spesifik seperti itu. Kita lanjut di topik berikutnya, ini topik kelima. Jadi tadi ada 8 topik ya. Topik kelima ini adalah desa cerdas atau kelurahan cerdas. Secara deskripsi berarti ya teman-teman Ormawa itu akan menyelenggarakan peningkatan kompetensi masyarakat melalui apa? Pembelajaran non formal. Ingat, pembelajaran non formal. Itu pada berbagai pojok literasi ya, pojok literasi yaitu dan sesuai dengan minat maupun kebutuhan dengan lokasi yang memang mudah diakses. Sehingga aktivitas saat kita memilih topik desa cerdas atau kelurahan cerdas ini, kita akan mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, menyusun kurikulum pojok literasi, memetakan serta menilai calon peserta ya, berarti ada rubrik nanti ya yang akan dibuat, dan memprioritaskan rekrutmen ya atau penerimaan itu berdasarkan minat. Apa indikator keberhasilan dari topik desa cerdas ini? Di sini indikator keberhasilannya adalah saat kita mampu menghasilkan, ingat selalu ada kata yang saya bold di sini, minimal 3, 4 lebih baik, 5 lebih baik ya, dan seterusnya. 3 pojok literasi di suatu wilayah yang melaksanakan pembelajaran non-formal berbasis kebutuhan masyarakat ya. Dan peserta setiap pojok literasi itu harus minimal 20 orang ya. Ingat ada kata minimal, lebih itu lebih baik. Indikator keberhasilan berikutnya adalah kita harus menghasilkan kurikulum pembelajaran non-formal ya, yang memuat aspek kecakapan hidup atau life skills. Kita juga harus melaksanakan pembelajaran di setiap pojok literasi dengan program dan kepengurusan yang berbeda-beda, itu minimal 10 kali pertemuan belajar. Oke, minimal 10 kali. Oke, itu minimal sekali pertemuan belajar. Indikator keberhasilan berikutnya adalah dengan memastikan adanya peningkatan terkait peluang pendapatan peserta pojok literasi ya, itu sebagai bentuk implementasi keterampilan kecakapan hidup yang diajarkan di setiap pojok literasi. Dan yang terakhir indikatornya adalah kita harus bisa memastikan ya untuk menghasilkan kelembagaan keberlanjutan di desa cerdas.
Kita lanjut di topik yang keenam ya. Di topik yang keenam ini adalah desa maritim, kelurahan maritim. Deskripsinya, desa atau kelurahan ya di wilayah pesisir atau pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Oke, harus berbatasan langsung dengan laut. Pengembangan desa atau kelurahan maritim itu ya difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Dan aktivitas teman-teman Ormawa saat memilih topik ini tentunya harus merancang program pengembangan desa atau kelurahan maritim supaya bisa meningkatkan kapasitas masyarakat. Ya, dari deskripsi dan aktivitas, di sini kita bisa lihat ya, indikator keberhasilan minimumnya. Berarti Ormawa harus bisa memastikan untuk menghasilkan rancangan pengembangan desa, kelurahan maritim yang unggul ya, itu sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Kita harus bisa memastikan terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas nelayan beserta keluarganya. Ingat ya, ini kayaknya jadi keyword ya. Kapasitas nelayan, tapi dia tidak sendiri karena harus beserta keluarganya. Melalui apa? Melalui pelatihan dan pendampingan sesuai dengan potensi dan juga permasalahan yang ada. Nah, ini ada sedikit bantuan ya, notis nih, itu minimal 15 keluarga nelayan potensial. Jadi kalau teman-teman Ormawa mau memastikan ya, organisasinya sampai ke tahap abdi daya ya, penuhi ini indikator keberhasilan yang sudah ditentukan oleh Ormawa ya. Ya, kalau bisa sampai 20 kan lebih baik gitu. Lalu indikator keberhasilan berikutnya adalah kita harus membentuk 2 sampai 4. Nah, ini ada batasan ya. 2 sampai 4 ya. Kalau kita selalu berpatokan dengan panduan ya. Kalau ada seperti ini berarti 5 enggak ya, 1 juga enggak. Jadi antara 2, 3 atau 4 kelompok baru ya yang terdiri dari 10 sampai 15 orang yang memang fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, lingkungan dan juga kesehatan. Indikator berikutnya ya kita harus memastikan ya desa tersebut memiliki kelembagaan desa maritim unggul yang memang memiliki kepengurusan lengkap. Nah, saya rasa teman-teman Ormawa punya pengalaman ya terkait ini. Ya, selain kepengurusannya lengkap, kita juga harus memastikan kelembagaan desa tersebut mempunyai program kerja yang terukur. Dan yang terakhir, indikator dari desa maritim ini adalah harus kita mempunyai ya atau menghasilkan data peningkatan pendapatan nelayan dan keluarganya. Lagi-lagi pendapatan nelayan dan keluarganya. Oke, ini topik ke-6. Kita lanjut ke topik berikutnya, topik ke-7, 2 dari terakhir ya. Ini adalah desa hutan ya. Secara deskripsi berarti desa yang masyarakatnya itu tinggal di dalam atau sekitar, oke? Kawasan hutan dan pada umumnya menggantungkan kehidupan pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dan saat memilih topik ini, aktivitas teman-teman Ormawa itu nanti akan merancang ya konsep pengembangan desa atau kelurahan hutan itu berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat, gitu. Dan untuk indikator keberhasilan minimumnya, teman-teman Ormawa itu harus menghasilkan rancangan pengembangan desa hutan yang mempunyai ya keunggulan tertentu itu memang berdasarkan potensi wilayah. Oke, berdasarkan potensi wilayah. Indikator berikutnya kita juga harus memastikan adanya peningkatan ya kapasitas masyarakat desa hutan beserta keluarganya sama seperti topik-topik yang lainnya ya kayaknya ya. Ini bukan sekedar masyarakat desa hutan tapi memang harus beserta keluarganya melalui apa? Melalui pelatihan dan juga pendampingan dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga lingkungan. Indikator berikutnya berarti teman-teman Ormawa nanti harus membentuk juga 2 sampai 4 kelompok di masyarakat ya. Sama seperti tadi kayak desa maritim, ini setiap kelompok ini terdiri dari 10 sampai 15 orang ya per kelompok yang memang fokus pada kegiatan untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga
lingkungan, ya. Diperolehnya data peningkatan, ya ini berarti Ormawa harus punya nih data peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan. Dan yang terakhir, Ormawa harus membentuk kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Oke, dan ini adalah topik terakhir ya, dari topik yang sudah ditentukan oleh Belmawa untuk tahun 2026, yaitu adalah desa atau kelurahan wisata. Jadi deskripsinya, desa tersebut berarti itu memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik, didukung aksesibilitas, serta telah memiliki aktivitas wisata atau berdekatan dengan destinasi unggulan. Kayaknya untuk teman-teman yang ada di wilayah Makassar ya, ini kayaknya Malino bakal banyak diserbu nih. Kita harus cepat-cepatan ini buat pegang desanya ya. Sehingga aktivitas yang teman-teman Ormawa akan lakukan yaitu adalah mengidentifikasi potensi wisata lokal, menggali kebutuhan masyarakat yang ada di sana, serta merancang program pengembangan desa atau kelurahan wisata ya, termasuk sampai apa? Pembentukan kelembagaan pengelola wisata. Dan untuk topik ini ya, atau topik desa kelurahan wisata, indikator keberhasilannya, teman-teman Ormawa harus menghasilkan kelembagaan pengelola. Oke, ini wajib ini ya berarti ya. Kelembagaan pengelola desa atau kelurahan wisata yang memiliki pengurus lengkap dan rencana kerja terukur ya. Lalu kita juga harus memastikan adanya peningkatan kapasitas SDM pengelola desa wisata melalui berbagai macam pelatihan. Dan melaksanakan ya, atau nanti kita akan mendampingi ya launching desa kelurahan wisata selama kegiatan PPK Ormawa ini ya. Dan indikator keberhasilan berikutnya yaitu adalah dengan membantu untuk membangun ya identitas dan citra desa atau kelurahan wisata di masyarakat. Dan indikator keberhasilan yang terakhir itu adalah kita harus bisa memastikan adanya peningkatan nih, peningkatan jumlah wisatawan ya, bukan cuma jumlahnya tapi juga pendapatan masyarakat. Oke. Jadi ini ya semuanya saya balik lagi ke atas ya. Ini dia 8 topik ya. 8 topik yang sudah ditentukan oleh Belmawa. Ini ada di dalam panduan untuk mengetahui lebih detail. Silakan adik-adik mahasiswa khususnya Ormawa untuk membaca lagi ya. Ya, supaya nanti persiapannya lebih awal itu jauh lebih baik terkait topik-topik nanti yang akan dipilih ya. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.